Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Setiap negara atau suku bangsa tentu memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Sebagai produk budaya, pakaian adat adalah sebuah identitas dari suatu daerah yang memiliki ciri khas. Ciri khas ini terpancar dari model busana, detail yang terdapat pada busana, serta material busana. Semua itu memiliki makna dan filosofi tersendiri. Hal inilah yang membuat pakaian adat atau busana tradisional ini tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai aset suatu negara dan bahkan sering dimodifikasi dan dikembangkan. Busana tradisional tidak hanya digunakan sebagai penutup tubuh. Setiap busana tradisional dari suatu negara memiliki arti tersendiri dengan sesuai kepercayaan negara tersebut. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat busana ini juga unik, sehingga dunia memiliki beragam busana tradisional yang mengagumkan. Banyak sekali pakaian adat atau pakaian tradisional di dunia ini. Pakaian adat memang menjadi salah satu identitas yang bisa membedakan sebuah negara dengan negara lainnya. Tidak hanya itu, biasanya pakaian adat juga memiliki makna pada model dan warnanya. Misalnya seperti kelas sosial, pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pakaian adat dari sebuah negara. Misalnya saja dari cuaca atau iklim, kepercayaan atau agama, hingga sosial dan budayanya. Lantas, seperti apakah penampakan unik busana tradisional dari beberapa negara di dunia ini? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sari, India. Siapa yang tak tahu negara India? Negara yang terkenal akan film Bollywoodnya ini memang cukup terkenal di dunia. India juga memiliki beragam kebudayaan serta seninya. Masyarakat India sangat menjunjung tinggi budaya mereka, termasuk cara berpakaian yang sering kalian lihat di film-film India. Pakaian khas India ini dapat langsung dikenali dari keunikan desain, warna, serta berbagai aksesoris yang melengkapinya. Pakaian tradisional India biasa disebut dengan sari. Sari ini dikenakan oleh wanita, terdiri atas lembaran kain yang kemudian dililitkan pada tubuh sang pemakai. Umumnya, sari ini terdiri atas 5 hingga 6 lembar kain. Pakaian ini mempunyai warna serta corak yang cerah, serta mempunyai sulaman yang diletakkan pada sebelah bahu kiri pemakai. Kainnya juga sangat indah, sehingga menambah daya tarik bagi pemakainya. Sari ini biasanya hanya digunakan oleh wanita India. Iya dong, masa laki-laki waria dong. Yang kedua, Trach, Jerman dan Austria. Pakaian adat Trach adalah salah satu pakaian tradisional Jerman bagian selatan dan Austria. Trach berasal dari pengaruh kostum yang dipakai oleh para petani. Untuk pakaian ini, ada penggunaan utama dari linen dan bahan loden. Busana ini terdiri dari 2 jenis, yaitu lederhosen untuk pria dan dirlens untuk wanita. Ciri khas dari Trach adalah actionless up pada bagian depan untuk membentuk badan terlihat lebih langsing. Ada banyak variasi pada desain Trach. Semuanya disesuaikan dengan daerah dan gaya busana daerah tersebut. Anda juga dapat menemukan beberapa aksesoris pelengkap seperti topi pom-pom dan kaos kaki panjang. Yang ketiga, kilts, Skotlandia. Pria menggunakan rok mungkin terdengar aneh, namun di Skotlandia, pria maupun wanita sangat lumrah menggunakan rok yang merupakan pakaian tradisional mereka. Pakaian tradisional Skotlandia disebut dengan kilts. Kilts ini mempunyai seragam sekolahan yang terdiri dari kemeja putih yang dilapisi vest dan blazer lengkap dengan dasi. Untuk bawahan, busana tradisional ini terdiri dari rok selutut dengan motif kotak-kotak atau biasa disebut dengan motif tartan. Rakyat Skotlandia biasa menggunakan kilt dalam bermacam-macam acara. Selain pakaian masyarakat, kilt juga ternyata pernah digunakan sebagai pakaian militer. Wow, sekarang kilt dikenakan di festival-festival kebudayaan Skotlandia atau acara lainnya. Yang keempat,
Suku Indian, Amerika Utara. Pakaian tradisional suku India yang sangat khas dan unik ini memang sudah tidak asing lagi pastinya, sebab bentuk motifnya yang luar biasa sering dipasarkan di tiap-tiap negara. Yang menarik pada pakaian suku Indian itu memiliki beberapa ciri khas dalam pakaiannya yang cenderung terbuka, serta identik dengan bulu-bulu elang sebagai hiasan kepala. Pasalnya, orang Indian memiliki izin khusus untuk mengumpulkan bulu-bulu elang, sementara orang selain India tidak diizinkan oleh pemerintahan Amerika. Untuk para wanita dari suku India, biasanya, maksudnya Indian ya, bukan India, beda loh. Mereka biasanya menggunakan busana seperti terusan ataupun dress yang berjumbai atau memiliki detail fringe. Pakaian tradisional ini terlihat sangat unik karena memiliki corak yang indah dan rumit. Yang kelima, pakaian tradisional Tahiti. Tahiti adalah pulau terbesar di Polinesia, Prancis. Terletak di Kepulauan Society di bagian selatan Samudra Pasifik. Tahiti terkenal karena keelokannya yang menawan dengan pegunungan, hutan, dan terumbu karang, serta budaya pulau yang ramai namun penuh gaya. Nah, pakaian tradisional Tahiti juga sangat menarik guys. Hampir sama dengan pakaian khas Hawaii. Dulunya penduduk Tahiti mengenakan busana yang terbuat dari daun pandan kering, serat kelapa, dan kulit sukur. Baik pria dan wanita biasanya mengenakan busana ini di pinggang mereka alias sebagai bawahan, sedangkan bagian atas dibiarkan terbuka. Wow. Namun setelah terjadinya kontak dengan Eropa, pakaian tradisional Tahiti menjadi sedikit berubah karena digunakan bahan kain, dan juga untuk wanita mulai dibuat pakaian yang menutup area dadanya. Pakaian tradisional Tahiti ini sering digunakan pada acara-acara tertentu di mana tarian tradisional Tahiti akan dimainkan. Yang keenam, busana Egungun, Yoruba, Nigeria. Penduduk asli Nigeria disebut dengan Yoruba. Yoruba memiliki sebuah tradisi festival yang sangat menarik. Tradisi ini dinamakan Egungun, yang berarti power concealed atau kekuatan yang tersembunyi. Yang menarik dari tradisi ini adalah pakaian tradisional maupun pakaian adat yang digunakan. Busana ataupun kostum tradisi Egungun ini terbuat dari kain-kain yang berbeda, baik lokal tenun maupun industri tekstil. Selain kain, kostum ini dihiasi dengan bahan-bahan dari logam, manik-manik, kulit, tulang, dan lain-lain. Gaun atau kostum yang semakin rumit dan semakin berlapis mencerminkan kekuatan sosial dan prestis. Peserta atau perwakilan keluarga yang ikut dalam festival ini harus menutupi seluruh tubuhnya dengan busana Egungun dari kepala hingga kaki. Tidak boleh tampak kulitnya sedikit pun. Kemudian, setelah memakai kostum ini, mereka bukan lagi manusia tetapi sudah menjadi jelma nenek moyangnya. Wow, ngeri juga ya. Yang ketujuh, Coiffé, Britani, Prancis. Di salah satu wilayah yang ada di Prancis yang bernama Britani memiliki pakaian tradisional yang terbilang unik. Jika dress dengan sulaman dan corak-corak terlihat biasa, maka pakaian tradisional di Britani ini memiliki keunikan pada hiasan kepala mereka. Hiasan kepala yang membuat pakaian tradisional mereka terlihat unik bernama coiffé. Coiffé ini merupakan sejenis topi renda berwarna putih yang digunakan oleh penduduk Britani. Terdapat berbagai macam bentuk dan ukuran, namun yang paling menarik adalah bigouden coiffé. Bigouden coiffé merupakan renda dengan ketinggian hingga 30-40 cm. Pakaian tradisional ini biasanya digunakan saat acara-acara istimewa ataupun festival setempat. Yang kedelapan, Koteka, Papua, Indonesia. Pakaian tradisional terunik di dunia selanjutnya adalah pakaian tradisional Papua, Indonesia. Jika pada umumnya, seorang laki-laki menggunakan baju dan celana yang rapi dan tertutup, namun tidak dengan laki-laki di Papua. Mereka tidak mengenakan baju sama sekali, sehingga terlihat seperti telanjang, hanya mengenakan pakaian adat Papua yang disebut koteka. Koteka adalah penutup alat kelamin pria yang terbuat dari kulit labu, air yang dibuang bagian bijinya, dan daging buahnya. Koteka sendiri mempunyai arti pakaian dan nama ini digunakan oleh suku di pantai Papua. Koteka memiliki bentuk selongsong yang memanjang di bagian depannya dan dikaitkan di pinggang sampai mengarah ke atas. Selain itu, ukuran koteka sangat bervariasi. Pada prinsipnya, semakin tinggi kedudukan seseorang laki-laki terhadap adatnya, maka semakin besar ukuran koteka yang mereka kenakan. Mereka menggunakan koteka dalam sehari-hari, tidak hanya pada acara-acara tertentu saja. Yang kesembilan, kimono, Jepang.
Siapa yang tidak tahu Jepang? Negara yang dijuluki dengan negara Sakura ini terkenal dengan animasi dan komik manganya yang mendunia. Tetapi selain itu, sebenarnya Jepang juga merupakan negara yang menjunjung tinggi seni dan budayanya loh. Meskipun Tokyo Jepang disebut sebagai kota fashion, namun penduduk Jepang tetap menjaga busana tradisional mereka. Tidak jarang saat kamu berwisata ke Jepang, kamu akan menemukan orang-orang yang menggunakan busana tradisional Jepang yang disebut dengan kimono. Kimono menurut harfiah adalah baju atau sesuatu yang dikenakan, yaitu ki berarti pakaian dan mono berarti barang. Baju ini memiliki bentuk seperti huruf T yang mirip dengan mantel dan ada kerahnya. Panjangnya yang dibuat sampai ke pergelangan kaki. Wanita memakai kimono yang berbentuk terusan, sedangkan yang pria mengenakan yang setelan. Kerah bagian kanan harus berada di bawah kerah bagian kiri. Sabuk kain yang disebut obi dililitkan di bagian perut atau pinggang dan diikatkan di bagian punggung. Kemudian alas kaki sewaktu mengenakan kimono adalah zori atau geta. Kimono sekarang ini lebih sering dikenakan wanita Jepang pada kesempatan istimewa. Yang ke-10, hanbok Korea. Hampir sama populernya dengan kimono, pakaian tradisional Korea yang satu ini juga terbilang sangat unik. Seperti yang kita tahu, pakaian tradisional Korea disebut dengan hanbok. Han dimaknai orang Korea, sedangkan bok adalah pakaian. Jadi hanbok mempunyai makna pakaian orang Korea. Meskipun begitu, pakaian yang satu ini sebenarnya adalah pakaian yang spesifik pada era Joseon saja. Dulunya hanbok merupakan pakaian dipakai oleh semua orang, mulai dari petani hingga para bangsawan. Meskipun kasta menentukan kualitas dan warnanya, hanbok pun dipakai sebagai pakaian sehari-hari, meskipun sekarang lebih sering dipakai untuk acara-acara spesial seperti pesta, pemakaman, dan pernikahan. Hanbok sendiri merupakan keseluruhan outfit yang umumnya merupakan paduan dari 3 jenis pakaian. Atasan hanbok yang menutup bagian lengan, bahu, dan dada atas disebut dengan jeogori dalam bahasa Korea. Rok model align yang melambai dan cantik biasa disebut chima. Sedangkan dalaman yang berwarna putih biasa disebut dengan sokchima. Bukan sok banget sih cimanya ya, tapi sokchima. Awas lo netizen salah mengartikan. Handuk pria biasanya merupakan aduh. Salah mulu nih netizen. Kayaknya dabernya pingin ditabok nih. Maksudnya adalah hanbok pria biasanya merupakan perpaduan dari jeogori dan sebuah bawahan khusus bernama baji. Baji kali ya. Nah, para netizen budiman dimanapun kamu berada saat ini, demikianlah ulasan pakaian tradisional terunik di dunia versi Yeni Fakta. Dabernya lebay kali ya. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.